Honda Brio Matic tahun 2022 yang tipe E versus Toyota Agya GR Sport Matic 2022. Di tahun 2022, kedua mobil ini harganya di 180-an juta. Jadi secara harga apple to apple. Tapi secara tipe enggak. Karena yang di Honda ini Brio, ini tipe E alias yang tengah. Sedangkan di segi Toyota, kita dapat Agya dengan tipe tertinggi. Langsung kelihatan dari kuncinya, di mana yang Agya ini sudah keyless. Sedangkan yang Brio masih kunci colok. Ya, meskipun sama-sama ada remote ya. Kita bahas dulu yang pertama adalah eksteriornya. Nah, dari depan, eksterior Brio dan Agya ini memiliki karakter yang berbeda. Kalau Agya, dia itu lebih tajam-tajam gitu, sporty, melambangkan GR-nya ya pada saat itu. Sedangkan Brio ini dia lebih melengkung-melengkung, lebih kalem, lebih santai gitu dibanding Agya yang menegaskan garis-garisnya dengan jelas ya. Gitu. Nah, dari segi lampu pun kelihatan bedanya ya. Kalau di Agya itu sudah lampu proyektor. Untuk lampu utamanya, lampu dimnya halogen dan lampu sennya tetap halogen dan tetap ada fog lamp ya. Nah, kalau Brio ini lampu utamanya halogen. Lampu fog lampnya ada tetap sama halogen dan lampu sennya juga halogen. Sehingga kalau di lampu-lampu menurut saya lebih menang di sektornya Agya. Untuk ban dia keduanya memakai ban yang sama persis yaitu 175/65 ring 14. Cuman kalau dari eksterior beda desain aja. Mana yang lebih sporty, mana yang lebih kalem. Nah, selera itu kembali ke kamu. Oke, sekarang kita ke bagian dalamnya. Mulai dari Brio dulu. Kita sudah di interiornya Brio nih. Nah, di sini langsung kelihatan. Yang paling mencolok adalah head unitnya masih gaya jadul banget ya. Lagi tahun 2022 pada saat itu. Nah, meskipun dia belum touchscreen ya head unitnya, tapi dia sudah menawarkan fitur Bluetooth. Ya, jadi masih enak lah. Kita di zaman sekarang masih bisa nyambung via Bluetooth, nggak perlu ribet colok kabel apa dan segala macam ya. Cuman ya desainnya emang lebih jadul. Untuk speedometernya sendiri juga fiturnya lebih terbatas. Dia ada odometer, trip, konsumsi BBM rata-rata, pengaturan jam, dan untuk BBM-nya dia bentuknya jarum, takometer juga jarum, dan speedonya juga jarum. Jadi ya untuk fitur-fitur di sininya ya sederhana aja. AC-nya juga sudah digital. Kalau untuk rasa berkendaranya, menurut saya secara kekokohan, kenyamanan, rasa mobil itu sebetulnya Brio yang lebih dapat gitu. Rasa mobilnya kita ngerasa bawa mobil yang terasa lebih kokoh, lebih well built gitu, lebih empuk, yaitu lebih terasa di Brio dibandingin di Agya. Itu ya rasa berkendaranya ya, menangnya di Honda Brio. Untuk di sini juga sudah ada tombol-tombol untuk mengatur suara dan next lagu kalau kita mau. Di sini juga ada ini ya, colokan power outlet. Untuk transmisi Brio ini CVT. Kalau secara power dia nggak terlalu ganas, cuman cara keiritan ini irit. Kalau kita ngomongin irit sih antara Brio dan Agya kurang lebih sama ya. Beda di karakter mesinnya gitu. Nah, kalau bawa mobilnya Brio ini lebih terasa mobil. Untuk spionnya yang tipe E ini dia belum retract juga. Jadi untuk melipat spionnya kita masih harus manual nih. Dia belum ada fitur retract-nya. Kalau untuk pengatur kiri kanan spionnya sih udah ada ya. Kita bisa melakukannya secara elektrik dan jendelanya juga sama auto down tapi tidak auto up. Nah, untuk joknya Brio ini sebetulnya dia blue drew ya. Ini kita pakai cover ya, cover yang kulit. Warna aslinya itu putih keabu-abuan dikit. Jadi lebih gampang terlihat kotor kalau kita nggak cover dengan cover jok kita. Sekarang kita lihat langsung ke interiornya Agya. Ini kita sudah di dalamnya Agya nih. Kita lihat dari fitur-fiturnya dulu ya dibanding Brio tadi. Nah, kelihatan ya head unitnya ini sudah full touchscreen. Jadi sudah lebih enak, lebih nyaman. Di sini juga dia masih ada CD-nya. Jadi kita bisa colok lagu-lagu zaman dulu. Bluetooth tentu aja ada, cuman sayang ya Android Auto dan Apple CarPlay belum ada. Cuman ya di tahun itu untuk harga 180-an juta ini cukup wajar ya, nggak ada fitur itu. AC-nya juga sama, dia sudah digital. Bedanya sama Brio itu, kalau Brio kita bisa arahin anginnya itu menghembuskan ke kaki. Nah, tapi kalau Agya ini nggak bisa. Jadi anginnya cuman nongol dari kisi-kisi AC yang di dashboard. Cuman bedanya kalau Agya ini kita bisa pakai sirkulasi udara luar. Sehingga kita bisa ketika di pegunungan kita bisa pakai udara fresh. Kalau Brio itu cuma bisa pilih sirkulasi udara dalam saja. Speedonya pun mirip ya. Dia tachometer jarum, speedometer jarum. Untuk fitur-fiturnya ada odometer, ada trip A, trip B,
ada konsumsi BBM rata-rata, ada range, dan ada fitur eco gitu. Jadi kelebihannya dari sini ada trip B-nya sama ada range-nya. Jadi kita bisa tahu nih sisa berapa kilometer lagi mobil ini bisa jalan dengan BBM yang ada. Nah, terus kalau kita ke sektor setir ya, ini sama ya. Ada pengaturan untuk tombol volume dan juga next dan sebelumnya lagu. Bedanya kalau di sini itu sudah bisa nyala gitu lampunya. Kalau di Brio dia nggak bisa nyala. Jadi kalau malam tuh kita suka agak susah tuh, agak gelap nih mencet lagu. Untuk rasa berkendaranya ya, rasanya memang Agya ini tidak semobil Brio gitu rasanya. Dia rasanya tuh kokohnya, nyamannya itu harus diakui belum sesignifikan Brio, belum serasa wah kita lagi di dalam mobil nih. Ini masih ada rasa-rasa apa ya, agak ringkih gitu kalau Agya. Meskipun sebetulnya secara kekuatannya dia tetap kuat ya, Toyota gitu loh. Cuman ya rasanya itu ya, rasa berkendaranya yang membedakan. Ini spionnya sudah retract ya, dia bisa back, dia bisa melipat dan membuka sendiri. Dan tentu saja kuncinya juga keyless, jadi dia pakai tombol start stop engine. Nah untuk jendelanya sama ya, autonya cuma ke bawah doang, tapi kalau ke atas ya harus kita tahan terus-terusan. Kalau joknya dibanding tadi Brio ya, kalau Brio itu kan tadi sebetulnya warna bawaannya cream ya, cuman kita bungkus dengan cover jok. Ya jadi sebetulnya kurang lebih sama ya, sama-sama aslinya adalah kain, beda di warnanya aja. Kalau Agya ini warnanya hitam. Dari sektor mesin, kedua mobil ini dilengkapi dengan mesin 1200 cc 4 silinder. Tapi dari hasil pengalaman kita selama menjalankan mobil ini 3 tahun, konsumsinya nggak jauh beda antara Agya maupun Brio. Lebih ke gimana cara kita bawa mobilnya. Apa kita gaspol terus, kakinya nggak disekolahin, atau kita lebih pelan-pelan dan irit, ya keduanya bisa sama-sama menang. Cuman ya secara keiritan beda-beda tipis, nggak terlalu signifikan. Nah bedanya yang kerasa, ini transmisinya itu CVT, sedangkan yang ini masih AT konvensional. Secara awamnya ya, nggak akan terlalu kerasa bedanya. Cuman kalau lebih smooth, CVT itu cenderung lebih smooth, karena dia nggak ada giginya tuh sebetulnya, dibanding AT konvensional. Itu jadi kalau secara sewa ya mending CVT. Tapi kalau kita sudut pandangnya adalah memiliki mobilnya, biasanya yang AT konvensional itu cenderung lebih awet dan lebih kuat dibandingkan dengan CVT. Nah itulah ya guys, perbedaan antara Brio versus Agya. Sama-sama 180 jutaan di tahun 2022. Kesimpulan ya, mana yang mau kita pakai untuk disewa ya? Kalau Brio ini di Osborne itu sewanya 447.000, sedangkan kalau Agya 397.000. Jadi Brio ini dengan harga yang 50.000 lebih tinggi dibanding Agya, apakah worth it gitu untuk disewa? Kalau menurut saya tetap worth it, karena rasa mobilnya, rasa berkendaranya, secara gengsinya juga Brio masih di atasnya Agya ya. Ya kita lihat lapangan aja. Meskipun memang secara fitur di head unit ya menang Agya gitu. Nah kalau orang yang mau sewa Agya itu, kalau emang budgetnya lebih terbatas, cocok pakai Agya. Dan juga untuk yang cari fiturnya ya, head unitnya yang sudah touchscreen, terus sudah start stop engine, sudah keyless, terus spionnya juga sudah retract, tentu saja Agya ini juaranya. Nah kalau masalah desain itu balik lagi selera, ada yang lebih suka Agya, ada yang lebih suka Brio. Pada akhirnya mana yang kamu pilih? Pilih aja, datang aja langsung rasain antara Agya atau Brio, mana yang kamu suka. Bisa aja langsung hubungi admin ya untuk bookingnya. Kita juga pengen denger dong komentar kamu terhadap kedua mobil ini. Langsung aja tulis komentarnya di bawah. Dan jangan lupa tonton video kami yang lainnya di channel YouTube Osborne. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.